Terima kasih buat 400.000 follower di Facebook. Sebelum dimulai aku mau kasih info ke kalian. Ingat, Facebookku cuma ada satu. Depan namanya itu ada garisnya gitu, garis Kokiko 2. Untuk yang lainnya itu akun fake, akun pencuri video. Aku sama sekali nggak jual ayam di Facebook. Jadi kalian harus hati-hati dalam membeli sesuatu. Sore ini kita mau mancing belut. Ini gotnya nggak ada airnya. Di sini aku menemukan genangan air. Genangannya coba aku bersihkan dulu. Ini kita berdua langsung turun. Ternyata airnya itu nggak dalam. Jadi yang dalam itu cuma lumpurnya aja. Di sini Bang Firman dapat ikan gabus, tapi sayangnya ukurannya kecil. Ini aku raba-raba lagi. Ini aku dapat satu ikan. Wah, ternyata aku dapat ikan betok. Ini ukurannya kecil. Untuk ikannya aku simpan aja. Wah, ini aku dapat lagi. Di sini aku ngeraba ada ikan besar. Udah gitu ikannya licin. Itu sepertinya ikan lele. Ini ikannya udah aku pegang. Wah, ternyata ikan betok. Lagi-lagi ikan betok aku dapat. Wah, Bang Firman buat lubang. Katanya itu biar ikannya masuk. Jadi kalau ikannya masuk udah terjebak. Nah, di sebelahnya ditambahkan satu lubang lagi. Ini aku lagi fokus nangkap ikan yang besar. Jadi ikannya itu licin. Ini aku dapat satu ikan. Lagi-lagi aku dapat ikan betok. Nah, jadi ini ikan yang licin tadi. Untuk ikannya berhasil kabur. Padahal aku udah siap-siap tangkap. Nah, di lubang ini aku dapat satu ikan. Jadi yang aku dapat itu ikan gabus. Di sini aku cek lagi lubangnya. Ternyata belum ada ikan yang masuk. Wih, ikannya berhasil lompat. Di tanganku dapat ikan sepat. Kameramenku bilang di sebelah sini ada ikannya. Di sini lumpurnya dinaikkan oleh Bang Firman. Wah, ada satu ikan yang ikut naik, tapi ikannya berhasil kabur lagi. Ini aku kira ikan, padahal itu daun. Di sini di belakangku ada ikan yang lewat. Untuk ikannya berhasil aku tangkap. Nah, jadi ini ikannya. Nah, di sini ikannya ada kumisnya gitu. Itu ikannya aku lempar ke atas. Jadi yang aku dapat itu ikan lele. Untuk ukuran ikannya masih kecil. Nah, di sini tangannya Bang Firman udah berdarah. Itu tangannya dipatil ikan lele. Ini obatnya cuma air kencing. Dulu waktu kecil aku kena patil lele. Untuk tanganku langsung aku kencingi. Untuk lele yang besar berhasil aku dapat. Nah, jadi ini ikannya. Jadi ini lele lokal. Lele lokal itu patilnya lebih sadis. Bisa dibilang lebih sakit. Jadi kalau ini kena patilnya bisa sampai demam gitu. Ikannya aku lempar keluar. Ini tangannya Bang Firman lagi diobati. Sedangkan aku dapat ikan besar. Nah, ini dia ikannya. Kaki. Hari udah mulai gelap, jadi segini yang kita dapat. Ini nggak sebanyak yang di Kalimantan. Yang paling penting itu kebersamaan. Wah, ada ikan mujair lagi tidur. Ikannya langsung aja aku eksekusi. Untuk ikannya berhasil aku dapat. Sekarang ikannya dibersihkan. Lanjut ikannya aku cuci lagi. Habis itu bahan sambalnya aku buat. Ini yang buat sambalnya aku aja, karena jari tangannya Bang Firman lagi sakit. Untuk sambalnya ditambahkan minyak sedikit. Nah, jadi ini ikan gabusnya. Yang ini ikan campuran. Untuk ikan gabusnya dibungkus di daun pisang. Habis itu daunnya digulung-gulung gitu. Nah, ini sudah jadi. Ini ikannya jadi 3 bagian.
Sekarang pepesnya kita bakar. Dapat sedikit atau banyak tetap harus bersyukur. Ini kita tunggu 30 menitan. Sekarang pepesnya dibalik dulu. Sumpah ini masih panas banget. Wah, bentar lagi ini mateng. Di sini aku lihat ada ikan gabus. Itu ukurannya lumayan. Ayo bang, turun bang. Nah, di sini Bang Firman yang turun. Baru mau turun ikannya langsung kabur. Kabur dia cu. Itu ada lagi ikan gabus. Mungkin ikannya lagi mimpi basah. Nah, di situ ada ikan mujair. Ini pepesnya udah mateng. Satu persatu pepesnya aku buka. Dan ini hasilnya. Nyam nyam nyam. Ikan mujairnya buat Bang Firman. Itu juga ada 4 ikan gabus. Sedangkan aku makan ikan betok dan ikan lele. Untuk rasa ikannya enak, apalagi untuk ikan lelenya. Rasanya mantap-mantap. Kita melanjut makan dulu. Ini kita berdua lagi buat perangkap ikan. Rencana membuat 2 perangkap. Kedua perangkap ikan sudah jadi. Kita langsung menuju ke spotnya. Dulu aku pernah pasang di sini. Sekarang untuk spotnya itu udah rimbun. Jadi spotnya itu harus dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, perangkapnya langsung dipasang. Nah, di sini sudah cocok. Jangan lupa ditancapkan kayu. Untuk di atasnya kita isi rumput-rumputan gitu supaya perangkapnya nggak kelihatan. Yang pertama udah selesai dipasang. Jadi ini spot yang kedua. Spotnya itu dibersihkan dulu. Ini perangkapnya nggak pas. Jadi untuk tanahnya aku gali lagi. Lebih tepatnya gotnya aku lebarkan. Ini sudah lebar. Sekarang perangkapnya aku coba dulu. Wah, pas banget. Bang Firman langsung tancapkan kayu. Seperti biasa di atasnya diisi rumput-rumputan gitu. Perangkap kedua sudah selesai dipasang. Habis pasang perangkap enaknya minum yang seger-seger. Tadi kita cari kelapa muda. Sebelum minum air kelapanya ditos dulu. Rasanya seperti kamu. Pagi-pagi kita mau cek perangkap ikan. Nah, jadi ini dia spotnya. Jadi ini rawa. Wah, mataharinya mulai tinggi. Kita mau cek dulu perangkap yang pertama. Nah, jadi itu perangkapnya. Waduh, gimana bang? Hah? Ada. Untuk perangkapnya langsung kita eksekusi. Rumput di atasnya dihilangkan dulu. Cilu, bah. Wah, yang besar dapat 1 ekor. Padahal 4 bulan yang lalu di sini aku dapat banyak. Yang besar ini ikan mujair, sisanya itu ikan wader dan ikan betok. Ini perangkap yang kedua. Untuk rumput di atasnya itu dihilangkan dulu. Jangan lupa kayu penancapnya dicabut. Nah, di sini ekor ikannya kelihatan. Sumpah di sini aku kaget banget. Cilu, bah. Aku kira tadi ekor ikan sidar, ternyata ekor ikan lele. Padahal targetnya itu ikan mujair. Di sini juga aku heran, kok bisanya ada lele jumbo di sini. Padahal spot ini rawa persawahan. Bisa lele cu. Sekarang mujair cu. Untuk ukuran lelenya besar banget. Ini juga ada ikan betok. Sekarang pintu perangkapnya aku buka. Nah, ikannya langsung dikeluarkan gitu. Untuk ikan lelenya Bang Firman yang keluarkan. Di sini aku masih heran-heran gitu. Bisa-bisanya di rawa ini ada ikan lele. Udah gitu ikan lele jumbo. Ini sepertinya hamil karena perutnya besar gitu. Sedangkan yang ini badannya agak panjang. Sekarang ikannya kita rentengkan.
Untuk ikan yang kecil kita lepaskan lagi, sedangkan ikan wadernya kita bawa pulang buat pakan ikan toman di rumah. Nah, untuk perangkapnya kita pasang lagi. Itu perangkapnya sebentar sore kita lihat. Kita berada di bendungan Sausu. Aku ajak Bang Firman jalan-jalan ke sini. Nah, di sini kita mau turun ke bawah. Ini kita berdua sudah di bawah. Wah, di sana ada bambu. Untuk bambunya kita eksekusi. Sekarang ikannya dieksekusi. Nah, ini ikannya sudah bersih. Yang satu ini ada telurnya. Berarti ini jantan betina. Aku rasanya berdosa, tapi ini namanya rezeki. Untuk ikannya dipotong kecil-kecil. Nah, seperti ini. Bahan-bahan sambalnya aku buat yang sederhana aja. Ditambahkan desaku bubuk kunyit, daun salam dipotong-potong. Ini sambalnya sudah jadi. Semua sambalnya diratakan oleh Bang Firman. Sekarang ikannya dimasukkan ke dalam bambu. Ini jadi 3 bagian. Nah, untuk apinya kita siapkan dulu. Ini tinggal ditunggu sampai jadi bara. Ini air sungainya jernih, udah gitu dingin dan seger. Ternyata Bang Firman salto. Tadi aku kira bakal terbang. Wah, bara apinya sudah jadi. Ini bambunya langsung aja dibakar. Bakar bambu begini membutuhkan waktu 30 menit, bisa juga 40 menit, tergantung juga dari apinya. Wah, ini bentar lagi mateng. Sekarang ikannya langsung aja kita tuangkan. Dan ini hasilnya. Nyam nyam nyam. Ini ikannya masih panas banget. Rasa ikannya itu enak, tapi sayangnya kurang garam sedikit. Hari ini sarapan pagi dengan menu yang enak, yaitu lele bambu bakar. Ini aku makan telurnya. Ternyata telurnya itu masih panas banget. Nasinya aku kepal-kepal, lalu aku cocorkan di kuah. Jadi ini telur ikan lele. Ini ada lagi satu. Ini kita lanjut dulu makan. Yang lagi nonton awas ngiler. Di sore harinya kita memasang pancing sidat. Padahal bulan ini musim kemarau, jadi air sungainya itu kecil. Wah, ada biawak yang lagi santai. Untuk umpannya kita pakai udang. Semoga di sini ada rezekinya. Lebih tepatnya ada cintanya Bang Firman. Pancing pertama aku yang pasang, karena itu sekedar sebagai contoh. Pancing kedua dipasang oleh Bang Firman. Ini spotnya bagus. Ini pancing ketiga, pancing keempat, pancing kelima. Di sini pancing keenam, pancing ketujuh, pancing kedelapan, pancing kesembilan. Sebelum lanjut kita melihat perangkap ikan dulu. Yang ini perangkapnya zong. Lanjut lihat perangkap yang kedua. Tadi pagi kita dapat lele di sini. Ini aku cek dulu getarannya. Wah, ternyata ada getaran. Cilu, bah. Wah, ternyata dapat banyak. Seperti biasa selebrasi dulu. Ini kita dapat ikan mujair, ikan betok, dan ikan wader. Seperti biasa dapat sedikit atau banyak tetap harus bersyukur. Ini yang besar-besar cuma ada sedikit. Nah, sekarang ikannya langsung dikeluarkan. Ini ada 2 ekor yang lumayan besar. Untuk yang kecil-kecil aku lepaskan lagi. Sampai ketemu lagi di perangkap ikan selanjutnya. Mungkin ikan ini besok kita eksekusi, karena kita mau lanjut pasang pancing sidat. Lagi 9 pancing belum kita pasang. Niatnya itu lempar pancing, tapi untuk gulungnya ikut ketarik. Bapak kameramen dan kameramanku itu ikut ketawa. Ini gulungannya aku ambil. Semua pancing besok kita lihat.
Pagi-pagi kita pergi ke sungai. Jadi ini spotnya. Untuk spotnya itu di jembatan gantung. Kita mau lihat 20 pancing sidat. Pancing pertama Bang Firman yang angkat. Yang pertama ini pancingnya nyangkut, tapi akhirnya bisa lepas. Ini pancing kedua. Yang ini umpannya habis. Pancing ketiga zong. Pancing keempat dan kelima zong. Ini pancing keenam. Di sini talinya aku yang lepas, sedangkan pancingnya Bang Firman yang tarik. Wah, katanya ada tarikan. Wah, di pancing keenam ini dapat ikan tawes. Padahal targetnya itu sidat. Emang spot ini gokil. Dulu aku dapat sidat monster di sini. Untuk ukuran tawesnya lumayan besar. Jadi kalau umpannya udang itu berbagai ikan makan. Contohnya itu ikan bedul. Tapi hari ini dapat ikan tawes. Ini pancing ketujuh. Yang ketujuh ini pancingnya putus. Pancing ke-8 nyangkut. Itu pancingnya di skip dulu. Ini pancing ke-9. Wah, ternyata ada perlawanan. Wah, akhirnya berhasil dapat kodam sidat. Ini sidatnya aku suruh bawa cepat-cepat ke pinggir. Sumpah di sini aku senang banget. Hari ini ada cintanya Bang Firman di sini. Rezeki Bang. Bang Firman ada cintanya di sini. Emang target utamanya Bang Firman itu sidat. Hari ini ada rezekinya. Seperti biasa goyang-goyang dulu, karena itu suatu keseruan. Yang kita dapat ini sidat hijau, tapi ada warna kuningnya sedikit. Pancing yang nyangkut tadi aku ambil. Nah, di satu spot ini dapat 2 ekor, 1 ikan tawes, 1 sidat. Untuk 11 pancing belum kita lihat. Pancing ke-10 dan 11 umpannya habis. Karena haus kita minum air kelapa dulu. Pancing ke-12 habis. Kebetulan di spot ini ada yang panen semangka. Ini udah sisa dipanen. Ini ada semangka yang besar, tapi semangka ini busuk. Ini aku dapat lagi. Untuk ukuran semangkanya kecil. Ini busuk satu ini, cuma sebelahnya masih bagus. Sini Bang. Untuk semangkanya langsung aja kita belah. Yang busuk di sebelahnya itu warnanya merah banget. Udah gitu rasanya manis. Hari ini tuh enaknya makan yang segar-segar. Tadi kita udah minum air kelapa. Sekarang lanjut makan semangka. Lebih jelasnya itu indahnya hidup di desa. Ini ada semangka yang kuning. Pokoknya itu rasanya manis dan segar. Untuk sisa pancingnya itu zong semua. Untuk umpannya habis. Pasang 20 pancing dapat 2 ekor, 1 sidat, 1 ikan tawes. Ini keduanya kita bersihkan. Nanti sidatnya dipotong kecil-kecil. Ini ada tusuk sate. Daging sidatnya ditusuk satu persatu. Ini sudah jadi beberapa tusuk. Rica yang sudah dihaluskan aku tambahkan kecap. Ini aku tambahkan minyak lagi. Sekarang dioleskan oleh Bang Firman. Untuk ikannya ini juga dioleskan. Jadi ikan mujair itu hasil penangkap ikan yang kemarin. Ini pengolesannya udah selesai. Sate sidatnya dibakar. Udah lama banget aku nggak makan sate sidat. Ini dibaliknya sudah mateng. Lanjut satenya dibalik. Ini satenya sudah mateng. Satenya langsung kita angkat. Ini kita buat sambal kacangnya. Untuk kacangnya langsung dihaluskan oleh Bang Firman. Ini sudah halus sedikit. Tambahkan sedikit air. Setelah itu tambahkan kecap. Diaduk-aduk sampai semuanya merata. Ini sambal kacangnya sudah jadi. Di sini kameramenku mau nyobain. Lanjut ikannya kita bakar. Untung aja bara apinya masih besar. Sekarang ikannya aku balik. Dibaliknya dioleskan sambal lagi. Wah, dari warnanya udah menggoda banget. Yang lagi nonton harus siapkan nasi dulu. Habis ini temani kita makan. Nah, ini sudah mateng. Lanjut kita buat sambal dabu-dabu. Untuk kali ini kita pakai rica hijau. Untuk tomatnya juga hijau. Ini sudah jadi. Satenya dituangkan sambal kacang.
Dan ini hasilnya, sate sidat ikan bakar dan sambal dabu-dabu. Nyam nyam nyam. Wah, judul menunya panjang banget. Ini hidangan buat Bang Firman. Pokoknya hari ini tuh menunya spesial. Ini pertama kalinya Bang Firman makan sidat. Terima kasih atas rezekinya hari ini. Ini sate sidatnya enak banget. Apalagi sambalnya sambal kacang. Beh, rasanya mantap. Tidak lupa juga dengan ikan bakar dan sambal dabu-dabu. Beh, rasanya tuh wah. Kita lanjut dulu makan. Hari ini cuacanya panas. Ini enaknya minum yang segar-segar. Wah, aku lihat ada buah kelapa. Nah, jadi ini pohonnya. Pohon kelapanya langsung aja aku panjat. Untung aja pohon ini nggak tinggi. Buah kelapanya satu persatu aku jatuhkan. Kelapanya dikumpulkan oleh Bang Firman, sedangkan aku masih pakai sepatu. Nah, kelapanya langsung aja aku belah. Jadi ini kelapa pink. Aku suka yang pink. Ini airnya dikumpulkan. Untuk air kelapanya dijadikan satu. Bagian dalamnya diambil. Ini kelapanya ketuaan sedikit. Yang ini terlalu muda. Dalamnya itu mirip anu. Gula arennya diiris kecil-kecil. Nah, di sini Bang Firman ikut ngiris. Sekarang gula arennya dipanaskan. Ini dimasukkan air. Es batunya dipecahkan oleh Bang Firman. Es batu dimasukkan. Ini airnya sampai tertumpah. Sekarang susunya dimasukkan. Gula arennya dimasukkan. Diaduk-aduk sampai merata. Masukkan sedikit perasan jeruk nipis. Ini sudah jadi. Sekarang waktunya menikmati yang segar-segar. Ini pasti rasanya enak banget. Rasanya itu seger banget. Panas-panas gini enaknya minum yang segar-segar. Nah, contohnya ini es kelapa muda. Apalagi minumnya di persawahan gini. Rasanya makin mantap. Habis minum es kelapa muda, kita ke rumah tanah. Nah, jadi ini rumah tanahku. Udah berapa bulan aku nggak kesini. Ini rumputnya sampai tumbuh gitu. Aku langsung pergi ke sungai. Di sini aku menemukan sesuatu. Ada yang tahu ini fosil apa? Coba kalian komen di bawah. Kita sudah sampai di sungainya. Ini spot mancingnya bagus. Apalagi air sungainya itu keruh. Bahasa kerennya itu nggak jernih. Jadi sore ini kita pasang pancing sidat. Untuk umpannya pakai udang. Jadi totalnya pasang 23 pancing. Semua pancingnya besok pagi kita lihat. Wah, ada jejak sikil. Pagi-pagi kita mau cek pancing sidat. Yang nggak tahu sidat itu sogili, bisa dibilang uling. Nah, jadi ini spotnya. Untuk tas aku simpan di sini. Semoga hari ini ada cintanya Bang Firman. Tadi malam itu hujan. Ini air sungainya lebih besar. Kita pasang 23 pancing. Ini pancing pertama. Pancing pertama zong. Ini dapatnya pempes. Di pancing kedua ada tarikan. Di sini pancingnya aku kasih Bang Firman. Wah, ternyata dapat sidat. Di pancing yang kedua ini dapat sidat. Seperti biasa aku langsung selebrasi. Dapat lagi bang. Sidat hijau.
Gimana bang sensasinya bang? Ditelan pancingnya ya? Bejir. Ini yang kita dapat ini sidat hijau. Untuk ukurannya kecil tapi lumayan. Lanjut lihat pancing berikutnya. Pancing ketiga zong. Pancing keempat nyangkut. Akhirnya pancingnya lepas. Yang ini zong. Ini pancing kelima. Yang kelima ini juga pancingnya nyangkut. Pancingnya coba aku periksa. Ini pancingnya dibawa nyangkut di kayu. Untuk umpannya habis. Jadi yang ini bekas dapat. Ini sidatnya terlilit di kayu. Ini pancing ke-6. Yang ke-6 ini juga dibawa nyangkut. Pancing ke-6 zong. Pancing ke-7 zong. Yang ini melawan arus. Kemarin pancingnya aku lempar di sana. Tiba-tiba pancingnya melawan arus. Di sini Bang Firman yang tarik pancingnya. Ini pancing ke-8. Ternyata pancingnya itu dibawa nyangkut. Ini aku langsung turun ke sungainya. Ternyata di bawah sini tuh banyak kayu. Untung aja sungainya gak dalam, cuma seleherku. Ini pancingnya dililitkan di kayu. Baru kayu itu ada di dasar. Jadi aku ngeceknya pakai kaki. Di sini tiba-tiba ada yang lewat, ada yang licin-licin di kakiku. Di sini aku sampai kaget banget. Besar. Bantu dulu, Cok. Di sini aku mencoba menyelam. Jadi pancingnya itu di dasar. Lilitannya nggak bisa aku lepas. Gulungannya coba aku bawa ke dasar. Untung aja aku ingat topiku. 1 menit menyelam nggak bisa lepas karena lilitannya itu ribet. Gulungan pancingnya aku kasih Bang Firman. Nanti senarnya aku suruh los atau diulur gitu. Ini aku menyelam lagi. Untuk senar sidatnya berhasil aku tarik. Terus saja simak videonya. Ini aku minta bantuan sama timku karena aku nggak bawa katanaku. Jadi katanaku itu masih diperbaiki. Sumpah di sini aku senang banget karena ada cintanya Bang Firman di sini. Lebih tepatnya rezekinya Bang Firman. Itu selebrasiku sampai nggak ngotak karena yang aku dapat ini rekor baru. Ini yang kita dapat ini sidat hijau. Gila, untuk ukurannya besar banget. Ini aku cobain beratnya, mungkin sampai 6-7 kilo. Kalau enggak ini 8 kilo. Akhirnya dapat kodam sidat Bang Kiko. Jadi ini kodam sidat monster. Perjuangan menyelam nggak sia-sia. Ini rezekinya orang Kalimantan. Di sini pancingnya ditelan. Lanjut lihat pancing berikutnya. Pancing ke-9, ke-10, 11 zong. Ini pancing ke-12. Nah, di sini pancingnya dibawa nyangkut. Di sini aku langsung periksa pancingnya. Ternyata banyak akar di sini. Untuk akarnya aku angkat. Wah, ternyata ada sidatnya. Sayangnya sidatnya sudah mati. Pancing ke-13 zong. Kita langsung pergi ke seberang. Pancing ke-14 sampai 17 zong. Pancing ke-18 aku nggak tahu dapat apa. Yang tahu coba komen di bawah. 2 pancing ada di tengah sana. Itu pancing ke-19 dan ke-20. Ternyata keduanya itu zong. 21, 22, 23 zong. Pasang 23 pancing dapat 3 ekor. Walaupun dapat kecil-kecil tetap harus bersyukur. Ini ada satu neneknya. Rezekinya orang Kalimantan. Sidatnya langsung kita eksekusi. Kebetulan di sini ada mas pangkat. Jadi aku ajak dia masak-masak. Mas pangkat ini senior mancing sidat. Yang ini bagian orang tua dan kameramen. Yang ini mau kita eksekusi. Segini makan bertiga itu sudah cukup. Setelah dipotong-potong sidatnya langsung dicuci. Ini sudah ada batang kecombrang dan bunga kecombrang. Ada juga daun salam dan daun kemangi. Batang kecombrangnya dipotong kecil-kecil.
Ini bunganya dipotong-potong juga. Daun salamnya dipisahkan dengan tangkainya. Sambal sidatnya langsung dituangkan. Ini sambalnya udah aku buat di rumah. Diaduk-aduk oleh Mas Pangkat. Wah, ada helikopter lewat. Ini sudah merata. Masukkan sedikit minyak, daun kemangi, daun salam, dan bunga kecombrang dimasukkan. Diaduk-aduk sampai semuanya merata. Tambahkan tomat sedikit, merica hijau masuk. Diaduk-aduk lagi oleh Mas Pangkat. Ini semuanya sudah merata. Daging sidatnya dibungkus daun pisang. Jadi kita ini membuat pepes sidat. Selain dibakar, sidat itu enak dipepes. Apalagi dimasak bambu. Beh, rasanya makin mantap. Padahal yang kita masak ini cuma ekornya. Ini jadinya banyak. Yang siapkan daun pisang Bang Firman untuk pembungkusan aku dan Mas Pangkat. Wah, ada adiknya buaya nyebrang. Kita panaskan air dulu. Nah, ini sudah panas. Pepesnya kita kukus. Wah, ini pepesnya jadi banyak. Ini kita tunggu kurang lebih 40-50 menit. Ini kita berbagi pengalaman. Wah, bentar lagi ini mateng. Untuk kayunya sampai patah gitu. Ciluk, bah, aromanya enak banget. Pepesnya langsung aja dikeluarkan. Sekarang waktunya kita makan. Dan ini hasilnya, pepes sidat. Nyam nyam nyam. Hari ini menunya sidat, lebih tepatnya sidat monster. Untuk dagingnya itu empuk dan enak, apalagi semua bumbunya meresap. Di sini siapa yang udah pernah makan sidat? Coba kalian komen di bawah. Yang belum pernah makan cobain, karena ini dagingnya enak banget. Sensasi makan di pinggir sungai itu memang mantap. Apalagi makannya barengan gini. Rasanya mantap. Gini enaknya hidup di desa. Aku Bang Firman dan Mas Pangkat mau lanjut makan dulu. Yang lagi nonton awas ngiler. Teksturnya harus dikit nyala lidahnya. Di malam harinya kita mau berburu. Ini sudah bawa jaring dan panah ikan. Kita rencana mau cari udang. Jadi spotnya itu di sungai air pegunungan. Jadi ini sungai kecilnya. Itu ada satu udang yang besar. Di sini aku ngasih tahu cara jaringnya. Jadi jaringnya itu dari belakang, karena udang itu berenang ke belakang. Di sini udangnya malah kabur. Udangnya berhasil kita dapat. Ini udangnya masuk ke jaring. Untuk ukuran udangnya besar. Di balik daun ini ada udang. Nah, itu dia udangnya. Trot. Untuk udangnya berhasil aku tembak. Ini Bang Firman dapat ikan. Nah, yang didapat ini ikan bedul. Lanjut kita cari-cari lagi. Itu ada udang lagi. Ini yang tembak Bang Firman. Der. Wah, tepat sasaran. Di bawah batu itu ada udang besar. Nah, ini dia udangnya. Der, udangnya berhasil kabur. Di sini udang aku kejar. Nah, udangnya berhasil aku dapat. Trot. Piu. Bukannya kena tembak malah masuk ke jaring. Nah, jadi ini udangnya. Seperti biasa ukurannya sama. Wah, burung seritinya lagi tidur. Tem. Wah, berhasil dapat lagi. Di sini udah mulai pintar menembak.
Cetem. Cerot. Udangnya berhasil kabur. Ini ada udang besar. Nah, udangnya berhasil didapat. Cerot. Itu ada lagi. Di sini Bang Firman yang nembak. Bang Firman nembak dianya kapan? Cerot. Sejam mencari baru dapat segini. Tapi segini sudah cukup. Kalau katak ini aku mau kasih ikan tomanku. Gimana bang? Mantap. Hah? Mantap. Seru nggak nembaknya? Mau nyoba lagi? Nanti kita coba. Gimana? Terakhir. Terserah. Iya. Ikut. Ini pantai Papoyo. Hari ini kita mau masak udang di sini. Untuk udangnya dibersihkan dulu. Kita naik ke puncak. Wah, ada orang pasang jaring. Kita sudah sampai di puncak. Itu ikannya diusir. Ternyata jaringnya itu panjang. Ini kita susun batu dulu. Jadi ini buat tempat masaknya. Bahan sambalnya dipotong kecil-kecil. Sedangkan Bang Firman yang kupas bawang. Untuk minyaknya dipanaskan dulu. Kalau sudah panas, bahan-bahan sambalnya digoreng. Diaduk-aduk sampai semuanya merata. Saus tomat dimasukkan. Kecap dimasukkan. Diaduk-aduk sampai merata. Masukkan sedikit air. Sekarang udangnya dimasukkan. Nah, di sini jagungnya aku yang potong-potong. Bang Firman yang aduk udangnya. Ini sudah mendidih. Untuk jagungnya dimasukkan. Diaduk lagi sampai semuanya merata. Ini ada gula, garam, dan asam. Ketiganya ini masuk. Diaduk-aduk lagi. Ini tinggal ditunggu sampai meresap. Nah, ini sudah meresap. Dan ini hasilnya. Nyam, nyam, nyam. Sekarang waktunya kita makan. Jadi ini hasil tangkapan kemarin malam. Untuk rasanya pedas manis gitu. Ini kita makannya di puncak. Wah, ada buah anggur. Jadi ini anggur hutan. Buah ini nggak bisa dimakan. Habis makan enaknya cari kelapa. Kebetulan di sini ada buah kelapa. Untuk kelapanya langsung dibuka. Sebelum diminum tos dulu. Untuk kelapa mudanya aku belah. Ini aku ambil bagian dalamnya. Untuk rasanya itu enak. Kita melewati rumah masa depan. Kita sudah sampai di kebun nenekku. Itu ada pohon mangga. Wah, untuk buahnya itu banyak. Yang satunya juga berbuah. Kita langsung on the way ke sana. Ini buahnya bisa disundul. Kita mau cek jatuhannya. Wah, ini aku dapat satu. Untuk aromanya itu enak. Ada yang tahu ini mangga apa? Hari udah mulai gelap. Ini mangganya langsung kita cari. Nah, segini sudah cukup. Kita sudah sampai di puncak. Jadi di tempat ini biasa aku ngonten. Sore ini enaknya buat rujak. Untuk sambalnya aku yang buat. Waktu ini di Kalimantan Bang Firman yang buat sambal. Sekarang gantian aku yang buat sambal. Sambal ala Bang Kiko sudah jadi. Sekarang waktunya menikmati. Nyam nyam nyam. Sampai di sini dulu video dari aku. Jangan lupa mampir ke Instagramku dan Facebookku. Aku upload video setiap hari di sana. Ingat, Facebookku cuma ada satu. Depan namanya itu ada garisnya gitu. Aku nggak jual ayam di Facebook. Sampai ketemu lagi di video keseruan selanjutnya. Nyam nyam nyam.